Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas 12 MIPA 1 nomor urut 25. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai iman kepada qadar dan qadar. Makna iman kepada qadar dan qadar. 1. Pengertian iman kepada qadar dan qadar. Qadar secara bahasa artinya hukum, ketetapan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan secara istilah, qada adalah keputusan atau ketetapan suatu rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan. Pengertian qadar secara bahasa, qadar artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Menurut istilah, qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sehingga tidak dapat diganggu-gugat. 2. Dalil-dalil tentang qada dan qadar. A. Dalil Al-Quran. 1. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Quran Surah Al-Qamar Surah ke-54 ayat ke-49. 2. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Quran Surah Al-Isra Surah ke-17 ayat ke-13. 3. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah At-Tagabun Surah ke-64 ayat ke-11. B. Dalil As-Sunnah atau hadis Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar atau takdir yang baik ataupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, mempercayai qada dan qadar merupakan kewajiban. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik menyenangkan maupun yang tidak, adalah atas kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Macam-macam takdir. A. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan kulit ibu dan bapaknya kulit putih. Kaitan antara iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap optimis, berikhtiar, dan tawakal. 1. Sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Di samping itu, manusia berada di bawah hukum-hukum tersebut, kauliyah dan kauniyah. Beda dengan makhluk selain manusia, misalnya matahari, bulan, dan planet lainnya, seluruhnya ditetapkan takdirnya tanpa dapat ditawar-tawar. Quran Surah Fussilat Surah ke-41 ayat ke-11. 2. Ikhtiar.
Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdir kita sebagai manusia yang berkewajiban melakukan ikhtiar. 3. Doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. 4. Tawakal. Setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. 2. Semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. 3. Meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. 4. Meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar dan sungguh-sungguh. 5. Meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak putus asa ketika mengalami kegagalan. Demikian penjelasan saya mengenai iman kepada qada dan qadar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.